Yesus yang Malang. Haleluya. Siapa yang merasa sukacita pada hari ini bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kami undang semuanya bangkit berdiri. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Come on. Dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, come on. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Kau pilihan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Come on. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku.
Yesus kebenaranku adalah apa teman? Adalah pilihanku. Sorak-sorak tepuk tangan anak-anak Super Junior untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, inilah hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan berdiam di hadirat-Mu ya Bapa. Untuk merasakan kasih-Mu Yesus dalam kehidupan kami.
Hai Super Junior, yuk kita sama-sama bahas seorang tokoh Alkitab yang juga keadaannya sama nih dengan teman kita. Dia punya karunia besar, punya karunia yang hebat, tapi juga punya sebuah masalah. Kenapa ya Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar nih nggak selesaiin masalahnya? Apakah ada sesuatu di baliknya? Yuk kita sama-sama belajar. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita teman-teman Super Junior kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul dan beribadah meskipun dalam online Tuhan. Kami percaya bahwa sebentar lagi kami juga bisa berkumpul dalam ibadah offline Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati telinga dan hati kami supaya kami dapat mendengar dan lebih lagi memperlakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Super Junior, gimana kabarnya hari ini? Nah, kita hari ini cepet aja ya, kita mau sama-sama belajar tentang yang namanya polisi tidur. Pasti teman-teman tahu kan polisi tidur. Nah, kira-kira apa ya gunanya polisi tidur? Nah, kita mau sama-sama belajar. Yang pertama nih, gunanya itu buat menyadarkan kita kalau misalnya nih mama papa yang lagi nyetir ngantuk atau lagi hampir ketiduran ya, karena waktu lewat polisi tidur bakal tiba-tiba kaget ya kan. Pernah nggak teman-teman waktu tidur di mobil terus kena polisi tidur jadi kaget? Nah itu gunanya polisi tidur supaya pengendaranya nggak ngantuk. Dan yang kedua juga mengurangi kecelakaan, karena dengan adanya polisi tidur pengendara biasanya lebih pelan untuk mengemudikan kendaraannya ini. Nah lalu kira-kira teman-teman tahu nggak, polisi tidur ini juga berguna di hidup kita. Jadi polisi tidur ini sama seperti masalah yang ada di hidup kita teman-teman. Kita mau sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Paulus. Kita mau buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Itu dikatakan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi pada saat itu teman-teman, sapu tangannya Paulus ini digunakan oleh orang-orang untuk menyembuhkan orang sakit. Padahal cuma sapu tangan yang pernah digunakan sama Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, karena ada urapan Tuhan yang dari Paulus yang dicurahkan melalui sapu tangan itu teman-teman. Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, tapi teman-teman tahu Paulus juga punya sakit yang dirinya sendiri tidak bisa menyembuhkan. Jadi Paulus menyebutnya sebagai duri dalam daging teman-teman. Kita mau buka sama-sama di 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kita mau sama-sama belajar dari Paulus teman-teman, bahwa masalah yang ada, mungkin penyakit atau mungkin kekurangan kita, itu gunanya apa sih Tuhan kasih? Tuhan kita ini Tuhan yang besar, yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menghilangkan semua kekurangan yang kita punya. Tapi Tuhan tetap kasih kita sebuah duri di dalam daging, yaitu untuk supaya kita ini nggak sombong. Jadi Paulus katakan di sini, supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Paulus bisa menyembuhkan orang lain, tapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, karena itu disebut duri dalam daging. Jadi setiap masalah dalam hidup kita, mungkin kita merasa kita nggak salah apa-apa, tapi kok dapat kayak gini ya, apa ya, itu adalah duri dalam daging. Gunanya supaya kita nggak sombong teman-teman. Dan kita mau belajar dari Yohanes 3 ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Dikatakan di sana, ia atau Tuhan Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin
kecil. Jadi prinsipnya di dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus yang semakin besar ketika kita dikasih karunia, tapi kita tetap punya sebuah masalah atau kekurangan dalam diri kita, itu supaya kita sadar, supaya kita nggak sombong bahwa kita ini bisa, kita ini mampu, semua cuma karena karunia dari Tuhan. Seperti lagu Mengikut Yesus ya. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Jadi orang-orang yang mengikut Yesus, kita harus memperbesar Yesus dan mengecilkan kita. Kita berada di balik Yesus. Jadi semua karunia, semua kebiasaan kita, semua kemampuan kita itu semua datangnya dari Tuhan. Kita nggak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan kita punya masalah ini untuk mengingatkan kita bahwa semua itu cuma dari Tuhan, bukan karena kemampuan atau kebiasaan kita. Nah, sekian teman-teman renungan singkat yang semoga bisa memberkati teman-teman semuanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat hari ini. Kiranya kamu bisa melakukan firman-Mu ini Tuhan, menjadi teladan untuk teman-teman kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala karunia, segala berkat, juga semua masalah dan cobaan apapun yang kami alami dalam hidup ini. Kami tahu semua ini akan memberikan kebaikan untuk kami. Semua ini akan membuat kami nggak sombong, membuat kami rendah hati dan lebih lagi menjadi seturut firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk orang tua kami, untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.